Hai, kembali bersama channel Mate lagi belajar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang atletik. Nah, apa itu atletik? Mari kita simak video berikut biar kiranya boleh membantu teman-teman untuk belajar. Apa itu aktivitas atletik? Atletik adalah secara etimologis istilah dari atletik berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Yunani ya, yaitu athlon atau athlum yang mempunyai arti perlombaan atau kontes, asal dari kata atletik. Nah, dari sini atletik diartikan adalah sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga yang tertentu ya. Jadi tidak semua atletik. Contohnya apa? Jalan, lompat, lari dan lempar. Ya, di sini untuk tahap pertama kita akan belajar tentang lari ya, aktivitas lari untuk video kali ini. Nah, ada 4 cabang dalam atletik seperti jalan, lompat, lari, dan lempar, dan hampir mencakup semua cabang olahraga. Contoh, sepak bola ada larinya, ada lompat, ya kan? Terus apalagi? Voli, iya, banyak ya, hampir semua. Jadi bisa dikatakan bahwa atletik adalah induk dari segala olahraga. Nah, mari kita lanjut. Sejarah atletik di dunia. Nah, jadi atletik itu adalah perlombaan lari, olahraga atletik ya. Perlombaan lari berupa olimpiade pertama yang diadakan oleh bangsa Yunani pada tahun 776 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, ini sebelum Masehi, ingat. Bukan tahun 776 setelah Masehi. Olahraga tersebut, olahraga atletik ini ya, dikenal dengan istilah pentatlon ya, atau panca lomba ya, atau ya, penta itu sama artinya dengan panca, yaitu 5. Oke. Di tahun 490 sebelum Masehi ditetapkan nomor lari maraton ya, ditetapkan nomor lari maraton yang walaupun maraton ini adalah berasal dari nama seseorang ya. Nomor tersebut merupakan perlombaan lari yang diadakan di kota bernama Marathon. Pada tahun 1908, maraton mulai dibakukan atau disahkan ya, menjadi perlombaan lari dengan jarak 42.195 km. 42,195 km ya. Dari sejarah tersebut hingga akhirnya olahraga maraton menjadi puncak dan juga sering menjadi penutup dari acara kegiatan olimpiade atletik. Ya. Jadi olimpiade kan adalah pertandingan olahraga yang sudah sangat kita kenal ya, olimpiade. Nah, khusus atletik pada tanggal 17 Juli 1912 organisasi atletik internasional baru dibentuk pada olimpiade kelima di Swedia. Jadi olimpiade kelima ada di Swedia ya, biar kamu tahu ya. Nah, apa nama organisasi yang menaungi atletik? Namanya adalah IAAF. Oke. IAAF. Dan hingga sekarang atletik mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat sehingga mulai masuk ke negara Indonesia pada tanggal 3 September 1950. Ya. Jadi di sini belum merdeka ya Indonesia ya, sudah dibawa. Jadi Eropa yang membawa atletik ke Indonesia. Nah, mari kita lihat kalau di dunia seperti ini bagaimana di Indonesia. Nah, olahraga atletik mengalami banyak perkembangan termasuk Indonesia ya. Indonesia mengenal atletik melalui bangsa Belanda. Nah, jadi ketika kita dijajah ya, Belanda membawa banyak yang dibawa Belanda sebenarnya, bukan hanya olahraga atletik, dan inilah salah satunya di cabang olahraga. Namun pada saat itu atletik belum dikenal secara keseluruhan ya pada awal-awalnya ya, karena masyarakat belum dapat sekolah atau mengikuti berbagai kegiatan besar
pada zaman Belanda sudah didirikan organisasi atletik yang pertama di Indonesia. Organisasi tersebut namanya adalah NIAU, NIAU, atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Perserikatan Atletik Hindia Belanda. Organisasi atlet tersebut diadakan pada tahun 1917 di Indonesia. Di masa penjajahan Jepang tahun 1942 hingga 1945, olahraga atletik mulai berkembang dan meningkat, berawal dari siaran radio dengan nama Radio Casio. Nah, ini ingat ya, Radio Casio. Semua pelajar mengetahui berbagai cabang olahraga melalui radio yang diadakan dan membuka latihan dari berbagai olahraga, termasuk senam dan atletik. Nah, dari disinilah mulai ya, baru kita tahu seperti apa perkembangan atletik di Indonesia. Nah, macam-macam cabang atletik. Cabang atletik ada 4 tadi ya, lari, jalan, apalagi lompat dan lempar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa cabang lari. Yang pertama lari jarak pendek atau sprint. Ini berlari dengan panjang lintasan 100 meter, 200 meter sampai ke 400 meter. Ya. Biasanya 400 meter itu dibuat stafet ya. Ya. Yang kedua, lari jarak menengah atau middle distance. Ya, ini jaraknya antara dari 800 meter sampai ke 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh atau long distance. Long distance itu jarak lintasannya yaitu 3000 meter sampai ke 10.000 meter. Yang berikut lari maraton. Nah, lari maraton ini seperti yang kita tahu tadi 42,198 kilometer ya, kilometer. Nah, lari khusus ada di sini, lari khusus yaitu lari gawang. Kalau kalian bisa lihat nanti bisa kita lihat ya di video ini nanti. Lari gawang 100, 110, 400 meter ya. Lari estafet yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, cabang kedua yaitu cabang jalan santai dan jalan cepat ya. Cabang lempar. Nah, lempar di sini ada lempar lembing, lempar cakram, lontar martil, tolak peluru. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Gambar apa itu olahraga lempar lembing ya, apa lempar cakram, apa lontar martil, tolak peluru, dan masing-masing ini punya teknik ya, punya teknik dan gaya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cabang lompat. Nah, di sini ada lompat jauh. Ya, lompat jauh sudah tahu ya. Sampai jauh-jauhnya lompat. Lompat tinggi yaitu melempati galah apa ya? Mistar ya, untuk melewati mistar tanpa alat. Oke, lompat jangkit yaitu hampir sama dengan lompat jauh ya. Yang berikut lompat galah. Nah, ini menggunakan alat untuk melewati mistar, cuman mistarnya lebih tinggi. Oke. Ya, itu untuk cabang lompat. Nah, kita belajar di sini tentang teknik lari, nomor lari. Yang pertama kita bicara jarak pendek, di mana sebenarnya hampir sama ya di teknik-teknik yang dilakukan ya. Yang pertama dalam start pendek ya, dalam lari jarak pendek, start yang pertama yaitu start pendek atau start ya. Lutut kaki belakang atau kaki kiri diletakkan di depan ujung kaki depan atau kaki kanan dengan jarak 1 kepal jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Nah, bisa kamu lihat gambarnya di situ ya, seperti apa caranya. Yang kedua, start menengah atau medium start. Start ini paling banyak digunakan oleh para sprinter ya, para sprinter karena tolakannya lebih kuat ya. Dilakukan pada jarak 21 inci atau sekitar 0,53 meter dari garis start, sehingga balok start bagian depan. Posisi start ini dilakukan dengan berjongkok, lutut kaki belakang berada di samping tekukan telapak kaki bagian depan. Nah, hampir sama ya. Ya, start panjang, long start. Ini start panjang adalah lutut kaki belakang, kaki diletakkan di belakang tumit kaki depan, kaki kanan ya, dengan jarak 1 kepal jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Oke. Nah, di sini inilah teknik-teknik start yang digunakan ya. Ini untuk semua lari sebenarnya ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip latihan start jongkok pada lari jarak pendek. Nah,
pada tahapannya seperti yang pertama, bersedia. Ketika aba-aba bersedia, atlet menempatkan diri pada balok start dengan berat badan dibagi seimbang pada lutut belakang dan lengan. Nah, aba bersedia, kemudian setelah itu aba siap. Atlet melengkungkan tubuhnya, pinggul diangkat ke atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Artinya kaki belakang diluruskan, ya, kaki belakang diluruskan, pandangan ke depan, ya. Yang ketiga pada babaya atau bunyi pistol. Seringkali kalau udah pertandingan besar dia menggunakan pistol. Di sini kaki yang berada di depan diluruskan dan dengan kuat yang di belakang digerakkan ke depan. Iya, jadi di sini mulai berlari ya. Teknik melewati garis finish. Nah, untuk melewati garis finish juga harus mengetahui teknik berikut. Yang pertama, dengan cara lari terus secepat-cepatnya melewati garis finish dengan tidak mengubah posisi lari. Artinya berlari biasa aja terus bagaimana dia berlari di awal sampai akhir sama, tapi dengan kecepatannya secepat-cepatnya. Yang kedua, saat akan menyentuh pita yang biasanya untuk sampai di garis finish terdapat pita di garis finish tersebut. Nah, saat menyentuh pita melewati garis finish, dada dicondongkan ke depan ya supaya lebih cepat, ya supaya lebih cepat menyentuh pita. Yang kedua, saat akan menyentuh pipa, dada diputar sehingga salah satu bahu baju ke depan terlebih dahulu. Iya. Ini karena supaya cepat ya, supaya lebih cepat tubuh kita itu untuk menyentuh pita. Ya, di mana siapa yang duluan menyentuh pita itu yang menjadi pemenang, ya. Oke. Nah, teknik lari pada jarak menengah. Pada umumnya menggunakan teknik start berdiri, ya. Kecuali pada jarak 800 meter ada juga menggunakan start jongkok, tapi jarang menggunakan balok start, ya. Jadi di sini untuk lari jarak menengah itu biasanya startnya dilakukan start berdiri, ya. Nanti kamu bisa dengar nanti start melayang. Nah, itu beda nanti ya. Start berdiri untuk jarak menengah. Tadi yang jarak tempuhnya 800 sampai ini meter ya. Nah, sekarang teknik lari jarak jauh sama ya, pada umumnya juga menggunakan start berdiri. Jadi untuk lari jarak jauh yang di atas 800 meter biasanya menggunakan start berdiri. Oke. Nah, kita masuk ke lari estafet. Nah, lari estafet adalah lari sambung bergu yang dilakukan oleh 4 orang pelari. Ya, lari ini dilakukan secara bersambung dan bergantian sambil membawa tongkat dari garis start sampai garis finish. Tongkat yang dipergunakan pada lari estafet biasanya terbuat dari kayu atau fiberglass. Ya, jadi inilah yang menjadi pengoperan antar pelari ya, digunakan dengan memindahkan tongkat. Di mana cara memindahkan tongkat? Ada tekniknya juga ya, ada aturannya, tidak boleh sembarangan, ada daerahnya. Nanti kita akan pelajari ya. Di sini kita belajar tentang atletik secara keseluruhan dulu dan mengutamakan lari. Nah, sekarang biasanya di Olimpiade lari estafet dipertandingkan juga ya. Di mana yang dipertandingkan itu nomor 4 kali 100 meter, artinya setiap 4 ini pemainnya ya. Satu orang 100 meter, setelah 100 meter baru dioper. Dan 4 kali 400 meter, di sini satu orang 400 meter, ya. Nah, operan tongkat ada 2 cara, yaitu visual. Nah, inilah cara mengoper tongkat ya. Pertama visual, yaitu melihat. Ini biasanya 4 kali 400 meter, melihat teman yang datang ya, melihat teman yang datang yang akan memberikan. Non visual, tidak melihat, hanya meletakkan tangannya ya, hanya meletakkan memposisikan tangannya untuk menerima ya, sementara dia bersiap untuk berlari. Pada estafet 4 kali 100, pelari berlari 3 zona pengoperan masing-masing berjarak 20 meter. Nah, zona pengoperan ada 20 meter. Ketika lewat dari 20 meter, nanti bisa kita lebih jelas ya, dia akan dikatakan fail atau gagal ya. Pada estafet 4 kali 400 meter, pelari berlari pada jalurnya hanya pada putaran pertama dan hitungan pada putaran kedua. Nanti karena di sini ini juga dilakukan biasanya estafet ini dilakukan pada lintasan jarak jauh ya, bisa juga di ini. Oke, jadi mungkin untuk sekarang
kita bisa pahami apa itu lari estafet intinya dulu ya. Nah, yang berikut lari gawang. Nah, ini tadi lari gawang ya. Ini biasanya 110 meter untuk putra, 100 meter putri, 400 meter putra dan putri. Ya, artinya digabung ya. Di sini apa yang dimaksud dengan lari gawang? Lari gawang adalah lari yang melalui rintangan. Rintangannya berupa seperti ini. Bisa kamu lihat di gambarnya ya. Jadi untuk lari sampai ke finish dia harus melewati rintangan-rintangan ini ya. Mungkin kamu sudah pernah lihat atau bisa kamu lihat di pertandingan Olimpiade ini sudah dipertandingkan ya. Nah, saya rasa untuk materi atletik hari ini untuk kali ini itu saja ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, untuk kelanjutannya kamu bisa ikuti video channel ini untuk mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih, semoga membantu. Oke, bye-bye.